Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan daring pelajaran kita akhlak untuk kelas 1 aliyah keagamaan. Oleh karena itu kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fil wal tayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita bahas tentang masalah tauhid dalam artian al-i'tiqad bi wahdaniyatillahi, yaitu keyakinan atas keesaan Allah. Yaitu esa artinya satu, tunggal. Satu tidak tersusun dari bagian-bagian seperti manusia. Itu manusia kan ada yang tangan, ada kulit, ada balung, ada telinga, ada itu dat manusia, jisim manusia. Tapi Allah tidak tersusun satu, tidak tersusun dari jisim-jisim dan lain sebagainya, dan tidak ada yang nyamai, tidak ada. Itu artinya esa satu dalam zatnya, satu dalam perbuatan dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan tunggal, nggak ada yang membantu dan lain sebagainya. Dalam ilmu tauhid ada istilah yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin tauhid dikatakan ilmu usuluddin juga karena yang dibahas dalam ilmu tauhid adalah pokok-pokok tentang agama. Jadi pokok-pokok tentang agama. Sehingga ilmu tauhid sering disebut juga dengan usuluddin karena ya bahasnya pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Kalau ilmu itu menguraikan pokok-pokok atau dasar-dasar tentang agama Islam, tauhid, pondasi. Ada istilah lagi namanya aqaid. Aqaid itu keyakinan, karena ilmu ini membahas tentang masalah yang berhubungan dengan keyakinan yang harus teguh dalam hati seorang mukmin secara kuat. Ya, keyakinan dalam hati. Disebut juga ilmu kalam. Tauhid juga ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam? Sebab alasannya satu, masalah-masalah yang diperselisihkan umat Islam pada awal ilmu tauhid ini dulu tentang masalah kalamullah, firman Allah. Apakah firman Allah itu qadim, tidak diciptakan, atau makhluk atau diciptakan? Nah, membahas masalah ini membutuhkan pembicaraan yang serius, maka disebut juga ilmu kalam. Atau juga begitu dalam bahasanya masalah ketuhanan tidak lepas daripada dalil-dalil akli yang dijadikan sebagai argumentasi yang kuat sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam logika atau mantek. Ini juga ilmu kalam. Begitulah diantaranya nama-nama daripada ilmu tauhid. Adapun ruang lingkup ilmu tauhid, ruang lingkup daripada ilmu tauhid ini ada 3 yang dibahas ilmu tauhid itu 3. Satu, ma'rifat al-mabda, yaitu mencapai atau mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam. Ini pencipta. Kalau
kalau namanya tauhid rububiyah. Cuman yang dibahas tentang masalah ma'rifat al-mabda yang hubungan dengan penciptaan, pengaturan dan sebagainya namanya ma'rifat al-mabda. Ini ruang lingkup bahasanya. Tidak akan dibahas tentang masalah tentang penciptaan, pengaturan alam sebagainya, itu namanya ma'rifat al-mabda. Sedangkan kalau yang dibahas tentang masalah utusannya Rasulullah, utusannya Allah, yang namanya Rasul menjadi utusan dan perantara dengan umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, disebut ma'rifat al-wasiqah. Ini jadi kalau ilmu tauhid bahas tentang masa Rasul, kitab dan lain sebagainya, maka bahkan semacam namanya bab al-wasiqah, masuk dalam malaikat, nabi dan lain sebagainya. Semua yang bersifat sebagai utusan Rasul dalam rangka menjalankan perintah Allah itu al-wasiqah. Nah, ini al-wasiqah. Dan yang ketiga, kalau pas tauhid bahas tentang masalah yang terkait dengan kehidupan setelah mati, kehidupan yang abadi, kehidupan di akhir sana, dan segala yang terkait dengan kehidupan di sana, gimana hisab dan sebagainya, seluruh yang ada itu namanya ma'rifat al-ma'ad. Jadi tauhid kalau pas membahas itu namanya bab bagian al-ma'ad. Jadi ada tiga. Satu, ma'rifat al-wasiqah yang dibahas oleh tauhid tentang masalah utusan Allah, kitab-kitab Allah, ya, ajar yang dibawa oleh para malaikat atau para rasul, namanya al-wasiqah. Sedangkan yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan dan lain sebagainya, seluruh yang ada dalam ini ma'rifat al-mabda. Ini pembahasan ruang lingkup tauhid. Sedangkan yang ketiga bahas tentang masalah alam di sana, kehidupan di sana, bagaimana hisab dan lain sebagainya, alam di akhirat, itu namanya ma'rifat al-mabda. Itu al-ma'rifat al-ma'ad. Ma'ad. Nah, ini ruang lingkup. Karena selanjutnya tentang macam-macam tauhid. Tauhid ada beberapa macam. Macam-macam tauhid, pembagian tauhid serta ulama membahas tentang masalah pembagian tauhid. Ini ada beberapa, antara lain adalah rububiyah. Tauhid rububiyah itu mempercayai bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, pengatur alam semesta. Ini namanya tauhid rububiyah. Ini dari segi pembagian atau macam-macam tauhid. Kalau tadi kan pembahasan, sekarang macam-macam tauhid. Tauhid rububiyah juga mengandung pengertian senantiasa meyakini keesaan Allah. Hanya Allah lah pencipta, penguasa alam semesta, tidak ada yang lain. Ini yang berkaitan dengan ini ada Allah. Contohnya wawalladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wawalladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia adalah yang pencipta alam dengan sebenarnya. Ini yang berkaitan dengan masalah rububiyah, yaitu dengan penciptaan. Lanjutnya yang kedua
Tauhid uluhiyah, yaitu meyakini dan menjalani bahwa hanya Allah Ta'ala lah yang harus disembah. Kita memohon hanya kepada Allah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, merendah, serta tidak berpaling kepada yang lain, hanya kepada Allah lah. Ini namanya tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan penyembahan. Ini tauhid uluhiyah juga mengandung makna komitmen spiritual bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam konteks ini, semua amal ibadah harus disandarkan kepadanya. Orang yang mengerjakan ibadah selain karena Allah, maka akan sia-sia, bahkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tauhid yang bahas tentang masalah ibadah seperti itu dinamakan tauhid uluhiyah. Ini yang kedua. Pembahasan tauhid yang ketiga itu tauhid sifatiyah atau asma wa sifat. Itu percaya bahwa hanya Allah lah yang memiliki nama-nama mulia, asmaul husna, dengan segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau segala kekurangan. Tauhid yang bahas nama asma itu namanya tauhid sifat ya, atau asma wa sifat. Ini tentang masalah macam-macam tauhid. Anak-anak yang saya ini, hikmah, sekarang ya hikmah bagi orang yang bertauhid ya. Hikmah orang yang bertauhid, orang yang bertauhid akan memiliki hikmah yang sangat besar. Karena sebab tauhid, orang akan memiliki hikmah yang sangat besar, nilai manfaat yang sangat besar bagi dia. Antara lain, satu, orang yang bertauhid dengan kuat akan menemukan sikap kesungguhan, sikap pengharapan, dan optimis di dalam hidup ini. Sebab orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan dunia adalah ladang akhirat, mazra'atul akhirah, tanaman untuk akhirat, dunia mazra'atul akhirat. Maka orang yang bertauhid yakini bahwa ini sebagai ladang amal, tempat beramal yang akan kita unduh, kita ambil besok di akhirat. Oleh karena itu, banyak-banyaklah menanam kebaikan ladang. Kalau kita banyak menanam, maka kita akan banyak ngunduh hasilnya di sana, mengetam di sana. Ini kalau orang punya keyakinan, orang yang bertauhid. Kalau enggak, ya enggak. Oleh karena itu, sampai dunia mazra'atun lil akhirah, dunia itu tanaman untuk akhirat. Ini pertama. Ini hikmahnya orang bertauhid itu menunjukkan sikap kesungguhan, sungguh, dan pengharapan bahwa kehidupan dunia sebagai tempat ladang, tempat menanam kebaikan untuk diambil manfaatnya setelah mati. Ini pertama kan. Hikmah yang kedua, jika oleh harta, diberikan harta, orang yang bertauhid akan menggunakan hanya di jalan Allah. Sebab ia yakin bahwa harta dan segala yang ada adalah milik Allah
sehingga dia akan menempatkan tempat yang sebenarnya. Dikasih nikmat akan diberikan, dia akan jalan yang tidur Allah. Dikasih uang, kesehatan, seluruh yang ada ini. Nah, nikmat kesehatan, nikmat uang, nikmat selana. Kalau dia sadar bahwa itu dari Allah, maka dia akan menggunakan sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya bersyukur. Ya. Ketika dengan bertauhid benar-benar, dia akan mengisahkan Allah. Manusia akan menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong. Mengisahkan Allah, semua amal perbuatan manusia akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan bahwa setiap perbuatan itu akan dibalas, baik insyaallah dengan baik, jelek dengan jelek. Ini punya keyakinan seperti itu, karena agama seperti itu. Jadi kalau beramal baik, ya baik, jelek ya jelek. Oleh karena itulah dia punya keyakinan seperti itu, maka dia akan berusaha menjalankan yang baik dan berusaha menghilangkan yang tidak baik. Indah. Jadi manfaat bagi orang yang bertauhid. Sedangkan ada akibat orang yang tidak bertauhid. Ada akibat lagi. Akibat orang yang tidak bertauhid. Kalau tadi sebab tauhid, sekarang akibat dari orang yang tidak bertauhid. Keimanan orang yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Tapi sebaliknya, jika keimanan atau sikap ketauhidan itu tidak ada, tidak bertauhid, maka akan memberikan akibat negatif di dunia dan di akhirat. Ini udah konsekuensi. Di antara akibat orang yang tidak tauhid, satu adalah tidak ada sikap optimis dan pengharapan dalam hidup, karena tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Dia itu mungkin mumpung hidup dunia sekali hidup, ya dimanfaatkan untuk senang-senang tok. Nggak ada keyakinan di sana akan ada hidup lagi, nggak ada hisab, tidak ada. Sehingga dia mumpung sekali hidup, ya dinikmati hidup itu dengan seenaknya, walaupun toh melanggar aturan, karena nggak ada keyakinan. Dia nggak beryakin bahwa sana nggak ada balasan, nggak ada apa-apa. Pokoknya hidup di dunia itu dinikmati, mumpung hidup sekali hidup, dinikmati senikmat-nikmatnya. Ini rusaknya orang yang tidak ada keyakinan bertauhid. Kedua, orang yang tidak bertauhid itu akan berpandangan sempit. Kenapa sempit? Tidak ada dorongan di dalam hati orang tersebut untuk melakukan penelitian atau renungan terhadap rahasia-rahasia di balik kekuasaan Allah. Kenapa? Karena nggak percaya, nggak punya perasaan ingin merenungkan, tidak ada. Wong itu diciptakan untuk kita, ada untuk kita, ada sendiri, dinikmati sendiri. Nggak tahu itu ada yang diciptakan, tidak. Maka nggak ada perasaan untuk merenung. Ya tafakkaruna fi khalqillah, nggak ada memikir tentang apa yang diciptakan Allah, tidak ada. Ada dinikmati saja. Ini orang yang tidak bertauhid. Kedua, orang yang tidak bertauhid itu akan mudah tertipu oleh hal-hal yang sifatnya manusiawi atau duniawi. Jadi prinsip hidup orang seperti itu adalah yang penting senang. Yang penting senang, tidak peduli apa itu halal atau haram, benar atau tidak,
ada. Yang penting senang. Jadi kesenangan ditopkan, dipuas-puaskan, mumpung masih ada di dunia. Dan yang keempat, negatifnya orang tidak bertauhid adalah orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya, tertutup. Jiwa seperti itu layaknya mengalami difungsi. Pesan-pesan ketuhanan tidak akan mampu tertangkap meskipun Tuhan begitu dekat dengan dia. Diibaratkan sistem komunikasi modern, jika pesawat televisi sedang rusak, bagaimanapun dekatnya dengan pusat transmisi, tetap saja tidak bisa menerima sinyal-sinyal gambar-gambar atau suara-suara. Inilah karena hatinya tutup. Dan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'im wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Ini yang mudah-mudahan dari keterangan yang ada ini memberikan gambaran tentang kita, menambah keimanan kita, menghindari kita dari orang-orang yang tidak bertauhid. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.